Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang final project Big Data yang sudah saya kerjakan. Dan ini masuk ke dalam kategori collaborative filtering dengan judul Anime Rating Analysis and Recommender System. Pertama, kita masuk ke importing libraries. Library yang ada di sini adalah NumPy, Panda, Matplotlib, Preplot, dan Seaboard. Lalu about dataset. Dataset ini berisi informasi tentang data preferensi pengguna dari 73.516 pengguna pada 12.294 anime. Setiap pengguna dapat menambahkan anime ke daftar lengkap mereka dan memberikan peringkat, dan dataset ini adalah kompilasi dari peringkat tersebut. Untuk anime CSV, di situ anime ID-nya, ID unik minimalist.net yang mengidentifikasi sebuah anime. Untuk namanya, nama lengkap anime, genre-nya, daftar genre yang dipisahkan dengan koma untuk anime ini, tipe, movie, TV, OVA, dan lain-lain. Episode, jumlah episode dalam tayangan ini 1 jika movie. Untuk ratingnya, nilai rata-rata dari 10 untuk anime ini. Untuk member, jumlah anggota komunitas yang ada dalam grup anime ini. Untuk rating CSV, user ID, ID pengguna yang tidak dapat diidentifikasi dibuat secara acak. Untuk anime ID, anime yang telah dinilai oleh pengguna ini. Dan rating, nilai dari 10 yang diberikan oleh pengguna ini. -1 jika pengguna telah menonton tetapi tidak memberikan nilai. Bentuk dataset dari anime ini adalah 12.294 dan 7. Bagian dari dataset, informasi tentang dataset anime range indeksnya adalah 12.294, dimulai dari 0 sampai 12.293. Dan data kolom dengan total 7, dengan pembagian seperti yang tertulis di sini. Bisa dilihat. Bentuk dataset rating adalah 7.813.737 dan 3. Bagian dari dataset, informasi tentang dataset rating dengan range index 7.813.737, dimulai dengan 0 sampai 7.813.736 dengan total data kolom 3. Lalu ada dataset summary. Ini merupakan summary of the anime dataset. Lalu nilai 0 dari dataset. Setelah memasukkan nilai 0 dari dataset, terdapat 0 duplikat di antara 12.017 dataset anime. Ringkasan dari dataset rating, nilai 0 dari dataset rating, terdapat 1 duplikat di antara 7.813.737 dataset rating. Setelah menghapus duplikat tersebut, tersisa 7.813.736 di dalam dataset ini. Selanjutnya, digging deeper atau mengali lebih dalam. Pertama, mari gabungkan dataset anime rating, dataset anime dan rating. Bentuk dari penggabungan dataset adalah 7.813.610 dan 9. Lalu ada custom palette for visualization atau palette khusus untuk visualisasi. Selanjutnya ada top anime community atau komunitas anime yang terkenal.
Ini adalah diagram dari top anime community, di mana Death Note mendapatkan vote tertinggi dari anggota komunitas, dan ini diikuti oleh Shingeki no Kyojin dan Sword Art Online. Selanjutnya anime kategori atau kategori anime. Ini merupakan diagram dari distribusi kategori anime. Dari diagram di atas menunjukkan distribusi kategori anime yang tertinggi dimulai dari kategori TV, lalu OVA, movie, spesial, ONA, dan kategori musik. Lalu ada diagram pusat kategori anime. Di sini menjelaskan 3.402 anime ditayangkan di TV yang merupakan 30,48% dari total anime. 2.111 anime ditayangkan dalam bentuk film yang merupakan 18,91% dari total anime. 3.090 anime disiarkan sebagai OVA yang merupakan 27,69% dari total anime. Juga lebih besar daripada ONA yang mencangkup 526 anime, yaitu 4,71% dari total anime. Selanjutnya, overall anime rating atau peringkat anime secara keseluruhan. Di sini sudah ada diagramnya. Bisa dilihat bahwa sebagian besar peringkat anime terbesar adalah 5,5 sampai 8,0. Dan untuk sebagian besar peringkat pengguna tersebar di antara 6,0 sampai 10,0. Modus dari distribusi peringkat pengguna dalam sekitar 7,0 sampai 8,0. Kedua distribusi tersebut miring ke kiri, maka peringkat pengguna -1 adalah pencilan dalam peringkat pengguna yang dapat dibuang. Lalu anime terbaik berdasarkan rating. Di sini juga ada diagramnya yang menjelaskan bahwa Mogura no Motoro memperoleh peringkat rating berdasarkan rating diikuti oleh Kimi no Nawa dan Fullmetal Alchemist. Distribusi peringkat anime berdasarkan kategori bisa dilihat pada diagram berdasarkan kategori TV. Sebagian besar peringkat anime terbesar antara 6,0 sampai 8,0. Lalu sebagian besar peringkat pengguna tersebar antara 6,0 sampai 10,0. Modus dari distribusi peringkat pengguna adalah sekitar 7,0 sampai 9,0. Kedua distribusi tersebut miring ke kiri, maka peringkat pengguna -1 adalah pencilan dalam peringkat pengguna yang dapat dibuang. Berdasarkan kategori OVA, sebagian besar peringkat anime terbesar antara 5,5 sampai 7,5. Sebagian besar peringkat pengguna terbesar antara 5,5 sampai 10,0. Modus dari distribusi peringkat pengguna adalah sekitar 7,0 sampai 8,0. Kedua distribusi tersebut miring ke kiri, maka peringkat pengguna 0,1. Maka peringkat pengguna -1 adalah pencilan dalam peringkat pengguna yang dapat dibuang. Berdasarkan kategori movie, sebagian besar peringkat anime tersebar antara 4,5 sampai 8,5. Sebagian besar peringkat pengguna tersebar antara 5,0 sampai 10,0. Modus dari distribusi peringkat pengguna adalah sekitar 7,0 sampai 9,0. Kedua distribusi tersebut miring ke kiri, maka peringkat pengguna -1 adalah pencilan dalam peringkat pengguna yang dapat dibuang. Berdasarkan kategori spesial, sebagian besar peringkat anime tersebar antara 5,5 sampai 8,0.
Sebagian besar peringkat pengguna tersebar antara 5,0 sampai 10,0. Modus dari distribusi peringkat pengguna adalah sekitar 7,0 sampai 8,0. Kedua distribusi tersebut miring ke kiri, maka peringkat pengguna min 1 adalah pencilan dalam peringkat pengguna yang dapat dibuang. Berdasarkan kategori ONA, sebagian besar peringkat anime tersebar antara 4,0 sampai 7,0. Sebagian besar peringkat pengguna tersebar antara 5,0 sampai 10,0. Modus dari distribusi peringkat pengguna adalah sekitar 7,0 sampai 8,0. Kedua distribusi tersebut miring ke kiri, maka peringkat pengguna min 1 adalah pencilan dalam peringkat pengguna yang dapat dibuang. Berdasarkan kategori musik, sebagian besar peringkat anime tersebar antara 4,0 sampai 7,5. Sebagian besar peringkat pengguna tersebar antara 5,0 sampai 10,0. Modus dari distribusi peringkat pengguna adalah sekitar 6,5 sampai 8,0. Kedua distribusi tersebut miring ke kiri, maka peringkat pengguna min 1 adalah pencilan dalam peringkat pengguna yang dapat dibuang. Selanjutnya, anime genre atau genre dari anime. Total genre unik di dalam adalah 43. Ini merupakan kejadian terjadinya genre unik. Lalu ada final data pre-processing atau pra-proses data akhir. Nilai 0 setelah pra-proses terakhir. Ada banyak pengguna yang hanya memberikan rating sekali. Bahkan jika mereka telah memberi rating 5 anime, hal itu tidak dapat dianggap sebagai catatan yang berharga untuk rekomendasi. Jadi, di sini saya akan mempertimbangkan minimal 50 peringkat oleh pengguna sebagai nilai ambang batas. Di sini kita akan membuat tabel pivot yang terdiri dari baris sebagai judul dan kolom sebagai user ID. Hal ini akan membantu kita untuk membuat matriks yang dapat sangat membantu dalam menemukan cosinus similarity. Di sini juga hasil yang diproses memiliki banyak simbol karakter Jepang atau karakter khusus dalam nama anime. Mari kita hapus semua itu dengan menggunakan fungsi ini. Ini adalah codingan yang berfungsi menghapus simbol karakter khusus di dalam nama anime. Setelah membersihkan nama anime, mari kita lihat akan seperti apa bentuknya. Selanjutnya, kolaboratif recommender atau pemberian rekomendasi kolaboratif filtering adalah teknik yang dapat menyaring item yang mungkin disukai pengguna berdasarkan reaksi dari pengguna yang serupa. Teknik ini bekerja dengan mencari sekelompok besar orang dan menemukan sekumpulan kecil pengguna yang memiliki selera yang mirip dengan pengguna tersebut. Kita akan menggunakan cosin similarity yang merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa mirip dokumen terlepas dari ukurannya. Secara matematis, metrik ini mengukur kosinus sudut antara dua vektor yang diproyeksikan dalam ruang multidimensi. Kemiripan kosinus menguntungkan karena meskipun dua dokumen yang mirip berjauhan menurut jarak Euklidean atau karena ukuran dokumen, kemungkinan besar dokumen-dokumen tersebut masih berorientasi lebih dekat satu sama lain. Semakin kecil sudutnya, semakin tinggi cosin similarity. Kita akan merekomendasi untuk 3437 tidak ada anime yang
Hono no Haramase Ryokyosei. Content based recommender atau rekomendasi berbasis konten. Pemfilteran berbasis konten merekomendasikan item berdasarkan perbandingan antara konten item dan profil pengguna. Konten setiap item dipresentasikan sebagai sekumpulan deskriptor atau istilah, biasanya berupa kata-kata yang muncul dalam dokumen. Rekomendasi berbasis konten bekerja dengan data yang diberikan pengguna baik secara eksplisit atau peringkat atau implisit mengklik tautan. Berdasarkan data tersebut, profil pengguna dibuat yang kemudian digunakan untuk memberikan saran kepada pengguna. Ketika pengguna memberikan lebih banyak masukan atau melakukan tindakan atas rekomendasi, mesin akan semakin akurat. Kemudian untuk term frekuensi atau TF dan inverse document frekuensi atau IDF. TF adalah frekuensi sebuah kata dalam sebuah dokumen, dan untuk IDF adalah kebalikan dari frekuensi dokumen di antara seluruh korpus dokumen. TF-IDF digunakan terutama karena dua alasan. Misalkan kita mencari the rest of analysis di Google, sudah pasti bahwa the akan muncul lebih sering daripada analisis. Tetapi kepentingan relatif dari analisis lebih tinggi daripada sudut pandang query penelusuran. Dalam kasus seperti itu, pembobotan TF-IDF meniadakan efek dari kata-kata berfrekuensi tinggi dalam menentukan tingkat kepentingan suatu item atau dokumen. Di sini kita akan menggunakan pada genre anime sehingga kita dapat merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan genre. Selain itu, Scikit-learn sudah menyediakan matriks berpasangan alias kernel dalam bahasa machine learning yang dapat digunakan untuk representasi koleksi vektor yang padat maupun yang jarang. Di sini kita perlu menetapkan nilai 1 untuk anime yang direkomendasikan dan 0 untuk anime yang tidak direkomendasikan. Kita akan menggunakan kernel sigmoid di sini. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.